Ampun supe dipun klik subscribe pun dan subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sering kita melihat informasi di televisi, banyak pemalsuan daging sapi dipalsukan dengan daging babi. Padahal jelas daging babi diharamkan oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Berbagai penelitian ilmiah dan medis membuktikan bahwa dibanding hewan-hewan yang lain, babi tergolong paling berpotensi membawa virus dan bakteri yang membahayakan tubuh manusia. Penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan oleh konsumsi daging babi antara lain: 1. Penyakit-penyakit parasit. Misalnya penyakit yang ditimbulkan oleh cacing spiral, yang merupakan jenis cacing paling berbahaya bagi manusia, dan semua jenis babi bisa dipastikan mengandung cacing jenis ini. Cacing ini bersarang di diafragma, rongga badan antara dada dan perut yang berkembang biak di sana, sehingga menyebabkan terhambatnya pernapasan, bahkan kematian. Ada lagi penyakit parasit yang ditimbulkan oleh cacing pita yang panjangnya sampai 10 kaki. Cacing ini menyebabkan beragam gangguan pencernaan dan kekurangan darah atau anemia. Belum lagi ditambah dengan bahaya besar yang ditimbulkan oleh adanya tembolok-tembolok cacing pita ini di otak pemakan daging babi, liver, paru-paru, dan di jaringan saraf tulang belakangnya. Para dokter menegaskan bahwa penyakit cacing pita termasuk kategori penyakit berbahaya yang disebabkan oleh konsumsi daging babi. Cacing-cacing berkembang biak di dalam usus-usus kecil manusia. Selang beberapa bulan, cacing ini akan bermutasi ke usus besar menjadi cacing dewasa. Tubuh cacing pita ini terdiri dari sekitar 1000 ruas dan panjangnya mencapai 4 sampai 10 meter.
Ia terus hidup sendiri dalam usus penderita dan mengeluarkan telurnya bersama kotoran manusia. Ketika daging babi putih ditelan dan dicerna, cacing pita ini akan masuk ke dalam jaringan tubuh dan otot-otot sambil membentuk kantong berekor atau jamur. Kantung ini mengandung cairan dan kepala cacing pita. Parasit-parasit lain yang ada di dalam daging babi adalah cacing Scares yang menyebabkan infeksi paru-paru dan penyempitan usus. Ada pula cacing Inklistoma, Halbarisa, dan disentri yang menyebabkan perdarahan serta penyakit lain yang bisa menyebabkan kematian. Selain cacing-cacing jenis ini, masih ada lagi cacing-cacing jenis lain yang jumlahnya lebih dari 30 jenis. Keseluruhan jenis cacing ini akan meninggalkan dampak negatif yang sangat berbahaya di beberapa organ tubuh orang yang mengkonsumsi daging hewan yang mengandung cacing-cacing ini, termasuk babi. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji. Adfatay ya jiratal alami, ya الجود والكرم babi membawa virus bakteri membahayakan manusia ngeri. Babi membawa virus bakteri membahayakan manusia ngeri. Penyakit parasit cacing pita dan penyakit parasit lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang nomor 2, penyakit-penyakit bakteri, misalnya TBC, kolera tifus, paratifodia, demam maltik, dan lain sebagainya. Nomor 3, penyakit-penyakit mikroba, misalnya infeksi otak, infeksi saraf jantung, influenza, infeksi mulut, dan lain sebagainya. Yang nomor 4, penyakit-penyakit kuman, misalnya kuman Toxoplasma gondii yang menyebabkan demam, lemah fisik, pembesaran liver dan limpa, infeksi paru-paru, infeksi urat jantung, dan infeksi selaput otak, di samping hilangnya fungsi indera pendengaran dan penglihatan. Yang nomor 5, penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh komposisi biologis daging dan lemak babi, misalnya meningkatnya kadar asam folik di darah, sebab zat asam yang dikeluarkan babi hanya 2%, sedangkan sisanya masih tersimpan menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam daging babi. Oleh sebab itu, orang-orang yang memakan daging babi merasakan sakit di seluruh persendian. Di samping itu, kandungan lemak yang ada dalam daging babi berbeda dengan kandungan lemak yang ada pada hewan-hewan lainnya. Dengan demikian, orang yang memakan daging babi
merasakan adanya pengendapan kandungan lemak dalam tubuh dan peningkatan kadar kolesterol di dalam darah mereka yang menyeret mereka pada risiko besar terkena penyakit pengerasan urat nadi, penyakit jantung, dan angina pectoris yang menyebabkan kematian mendadak. Ancaman ini masih ditambah lagi dengan risiko besar yang harus ditanggung oleh orang yang mengkonsumsi daging babi berupa gangguan pencernaan atau kesulitan mencerna makanan. Sebab berbeda halnya dengan daging hewan-hewan lainnya, daging babi masih tersisa di dalam lambung selama 4 jam sampai dapat dicerna seluruhnya. Konsumsi daging babi juga dapat menyebabkan obesitas, tubuh dipenuhi bisul, penggumpalan lemak, dan menurunnya daya ingat. Bahaya-bahaya ini menjadi bukti bahwa Allah sesungguhnya mengharamkan memakan daging babi karena hikmah besar yang terkandung di baliknya, yaitu menjaga nyawa manusia, yang termasuk salah satu dari kelima prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam syariat Islam. Selain alasan di atas, ada juga alasan lain yang bersifat umum dan mencakup daging babi serta semua jenis makanan yang diharamkan. Semua jenis makanan yang diharamkan oleh Allah selalu bersifat kotor atau khabis dalam bahasa Al-Quran. Dan semua yang kotor mencakup semua objek yang dapat merusak kehidupan, kesehatan, harta, dan moral manusia. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni 'inda raji 'adfatay yadi ratal alamin. Ya uhainal judi wal karami. Dan penyakit bakteri, TBC, kolera, tifus pasti, juga penyakit kuman, demam lemah fisik menyebabkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dunia ini bukan tempat mencari kesenangan. Tidak ada kesenangan di dunia ini. Kalaupun ada, hanya kesenangan semu. Dunia ini bukan tempat mencari kepuasan. Tidak ada kepuasan di dunia ini. Kalaupun ada, hanya kepuasan semu. Dunia ini tempat untuk beribadah dan beramal salih. Dunia ini tempat mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Kalau ada orang menikmati kesenangan walau sesaat, itu bonus dari Allah agar tidak merasa lelah dalam ibadah. Kalau ada orang merasakan kepuasan walau sejenak, itu bonus dari Allah agar
tidak merasa jemu dalam beramal. Seperti orang tua memberi permen pada anaknya supaya senang walau sesaat agar tidak jemu bekerja. Allah itu maha kasih, Allah itu maha sayang, dan dengan kasih sayangnya Allah berikan nikmat pada setiap perintahnya. Allah perintahkan sedekah, Allah berikan nikmat pada sedekah, sehingga hamba bisa menikmati sedekah dan istiqomah. Allah perintahkan tahajud, Allah berikan nikmat pada tahajud, sehingga hamba bisa menikmati tahajud dan istiqomah. Allah perintahkan zikir, Allah berikan nikmat pada zikir, sehingga hamba bisa menikmati zikir dan istiqomah. Allah perintahkan membaca Al-Quran, Allah berikan nikmat pada membaca Al-Quran, sehingga hamba bisa menikmati baca Al-Quran dan istiqomah. Aslinya dunia ini menjemukan karena hanya tempat singgah. Rumah hamba sesungguhnya adalah di surga nanti. Nabi Sulaiman alaihissalam minta jadi orang kaya, Allah kabulkan. Ternyata kaya itu sangat melelahkan. Nabi Sulaiman alaihissalam minta jadi orang miskin, Allah kabulkan. Ternyata miskin jauh lebih melelahkan. Nabi Sulaiman alaihissalam minta kaya lagi, dan Allah kabulkan lagi. Dia menjadi orang kaya sampai akhir hayatnya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ri wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ri wad daraji. Adfa tayyani رات العالمين يا أهين الجود والكرم. Sesungguhnya dunia ini bukan tempat untuk mencari kesenangan. Sesungguhnya dunia ini bukan tempat untuk mencari kepuasan. Sesungguhnya dunia ini bukan tempat untuk mencari kepuasan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semua perkara itu ada ukurannya, ada takarannya, dan ada dosisnya. Kalau terlalu banyak akan kelebihan, dampaknya tidak baik. Kalau terlalu sedikit akan kekurangan, dampaknya tidak baik. Yang baik adalah sesuai dengan dosisnya, sesuai ukurannya. Makan minum terlalu banyak tidak baik, makan minum terlalu sedikit juga tidak baik. Istirahat tidur terlalu banyak tidak baik, istirahat tidur terlalu sedikit juga tidak baik. Cinta dan kasih sayang keluarga terlalu banyak tidak baik.
Cinta dan kasih sayang keluarga terlalu sedikit juga tidak baik. Tertawa terlalu banyak tidak baik, hatinya akan keras. Tertawa terlalu sedikit tidak baik, mudah stres. Senyum terlalu banyak tidak baik, seperti orang gila. Senyum terlalu sedikit tidak baik, seperti orang sakit gigi. Ibadah terlalu banyak tidak baik, nanti akan jemu. Ibadah terlalu sedikit juga tidak baik, hatinya akan gersang. Amal terlalu banyak tidak baik, akan menjadi sombong. Amal terlalu sedikit tidak baik, hidupnya akan jadi hampa. Bekerja terlalu banyak tidak baik, melelahkan. Bekerja terlalu sedikit juga tidak baik, tidak produktif. Perhatian, cinta, dan kasih sayang itu bagai pupuk bagi tanaman. Beri pupuk sesuai takarannya. Kelebihan pupuk akan panas jadi layu. Kekurangan pupuk akan kurus jadi kering. Anak-anak harus dapat perhatian, cinta, dan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya agar merasa hangat. Anak-anak yang dapat perhatian, cinta, dan kasih sayang berlebihan akan manja. Tidak baik bagi perkembangan jiwanya. Anak-anak yang kurang perhatian akan nakal. Mereka akan cari perhatian di luar rumahnya. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a ya Rafi'a syani wa darajin adfatayani ratal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Semua hal ada ukurannya, ada takarannya dan dosisnya. Janganlah terlalu berlebihan, dan juga janganlah kekurangan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalian jangan mudah iri dengan orang kaya, karena kebanyakan mereka itu hanya kaya bohongan. Artinya jumlah kekayaannya dengan jumlah hutangnya lebih banyak hutangnya. Kaya itu ada dua, kaya beneran dan kaya bohongan. Kaya beneran artinya mereka benar-benar punya harta. Kaya bohongan itu nampaknya kaya, tapi sesungguhnya miskin, karena hutangnya, pinjamannya lebih banyak dari hartanya. Perbandingan orang miskin dan orang kaya 1000 banding 1. Lebih banyak orang miskinnya daripada orang yang kaya. Jumlah kaya beneran dan kaya bohongan 1000 banding 1. Lebih banyak yang kaya bohongan daripada yang kaya beneran.
Orang yang kaya bohongan, mereka punya pabrik, punya perusahaan, tapi modalnya pinjaman. Mereka punya rumah, tapi sertifikatnya digadaikan atau masih kredit. Mereka punya mobil, tapi BPKB-nya digadaikan atau masih kredit. Orang yang kaya beneran, hartanya jauh lebih banyak daripada hutangnya. Mereka punya pabrik, punya perusahaan, dan modal sendiri. Mereka punya rumah dan punya sertifikatnya. Mereka punya mobil dan ada BPKB-nya. Hartanya tidak merisaukan hati dan pikirannya. Hartanya tidak menghalanginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya menjadikan ketenangan jiwanya. Hartanya bisa dijadikan bekal beramal dan beribadah. Perhatikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian boleh tiru, boleh iri hanya dengan dua orang. Yang pertama, orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Yang kedua, orang yang punya harta dan membelanjakan hartanya di jalan Allah. Keduanya jumlahnya sangat sedikit sekali. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'al syani wa daraji, anfata ya jiratal alani, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Dengan orang kaya jangan iri, sebab kekayaannya tak asli. Orang kaya itu ada dua, kaya beneran dan kaya dusta. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. 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 Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alirkan rezekimu, maka pintu rezeki akan terbuka dan mengalir. Gunakan sebagian rezekimu untuk infak dan sedekah, maka pintu rezeki dari bumi dan langit akan dibuka dan mengalir. Menggunakan rezeki bukan hanya untuk menutupi kebutuhan, tapi sisihkan sedikit untuk berbagi dengan orang lain, agar rezekimu selalu datang dan mengalir. Berbagi itu harus dipaksakan. Paksakan infak, paksakan sedekah. Karena manusia akan selalu merasa kurang dengan kebutuhannya. Jarang orang bisa memaksakan diri untuk berbagi. Jarang orang yang berani sedekah di masa lapang dan masa sulit. Sehingga jarang orang yang bisa hidup kaya dan serba kecukupan. Sedikit air sumur yang sumbernya mengalir lebih baik daripada air kolam yang tidak mengalir walaupun banyak. Air sumur diambil terus,
airnya keluar terus, tidak pernah habis. Air kolam walaupun banyak, kalau diambil terus maka akan habis. Mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin setahun, pasti akan habis. Selama bendungan mengalirkan air ke sungai sehingga sawah, ladang, lahan pertanian bisa basah, maka hujan akan selalu turun memenuhi bendungan. Kalau air bendungan tidak dialirkan ke sungai sehingga sawah, ladang, lahan pertanian mengering, maka hujan di sekitar bendungan tidak akan turun. Kalau pintu air ke sungai tidak dibuka, air tidak mengalir ke sungai dan tidak membasahi sawah, padahal air hujan harus memenuhi bendungan, maka akan membahayakan bendungan itu sendiri, bisa jebol. Tiap hari makan, tiap pagi buang air, itu baik. Kondisi tubuh akan tetap kuat dan sehat. Tapi kalau setiap hari makan tapi tidak buang air, itu tidak baik, membahayakan diri sendiri, perut bisa jebol. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, adfatan ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami, alirkanlah rezekimu, maka pintu rezekimu akan terbuka. Infakkan harta cari ridhonya, pintu rezeki bumi langit terbuka. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal aghwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.